Sejak pandemi tahun 2020, pertumbuhan bisnis ekspor di Indonesia itu meningkat sangat pesat. Tapi sayangnya, banyak bisnis ekspor baru yang mangkrak duluan sebelum bisa tembus ekspor pertama kali. Dan di video kali ini, gue akan bagiin 5 tips yang bisa kalian pakai sebagai eksportir pemula untuk memperbesar kemungkinan berhasil dan memperkecil risiko kegagalan sebelum tembus ekspor pertama kali. Tips yang pertama yaitu penguasaan produk. Kesalahan terbesar yang gue temui pada eksportir pemula adalah nggak menguasai produk yang mau diekspor. Banyak yang ekspor produk cuma ikut-ikutan tren doang atau ikut-ikutan temen, tapi eksportirnya itu nggak mengerti produk yang mau diekspor itu apa. Atau ada juga eksportir pemula yang gagal ekspor karena terlalu banyak produk ekspor yang mau dijual, atau alias palu gada. Nah, tips pertama adalah kita sebagai eksportir harus benar-benar menguasai produk yang mau kita ekspor. Kita harus menguasai nih spesifikasinya seperti apa, dari hulu ke hilir seperti apa, permintaan dan demand-nya seperti apa di pasar, kompetitornya siapa aja. Kita harus menguasai betul. Maka pastikan sebagai pemula kita pilih satu produk yang paling kita suka, paling terjangkau, dan ada potensi untuk diekspor. Dalami dengan baik, kuasai betul-betul, kalau bisa jalin relasi dengan banyak supplier, banyak pemain di industri tersebut, supaya kita bisa dikenal buyer sebagai seorang expert, seorang spesialis pada produk ekspor tersebut, sehingga buyer pun percaya untuk transaksi dengan kita. Karena kalau kita sendiri nggak menguasai produk, buat apa buyer beli sama kita dong? Tips yang kedua yaitu nilai tambah. Bisnis ekspor itu bisnis internasional, maka kompetisi dan persaingannya pun tingkat internasional. Kompetitor kita bukan hanya dari sesama eksportir Indonesia aja, tapi juga dengan negara-negara lain yang memproduksi hal yang sama. Misalnya gue ekspor coklat, ya kompetitornya nggak cuma pabrik coklat di Indonesia juga, tapi pabrik coklat di Malaysia, bahkan di Eropa, itu menjadi kompetitor. Maka, teman-teman, kita harus punya nilai tambah sebagai eksportir pemula. Harus punya pembeda, harus punya keunggulan. Apa yang membedakan kita, apa yang buat kita lebih unggul daripada eksportir-eksportir lain. Karena sebelum kita udah banyak nih yang duluan mulai untuk ekspor produk yang sama. Kalau kita nyemplung sebagai eksportir baru, tapi nggak punya pembeda apa-apa, bahkan harganya lebih mahal, nggak lebih paham terhadap produknya, buat apa buyer beli sama kita? Nah, ini juga yang menyebabkan banyak eksportir pemula itu gagal ekspor. Kenapa? Karena yang nggak punya pembeda apa-apa, barangnya sama-sama aja, maka nggak ada alasan untuk buyer beli dan bertransaksi dengan kita sebagai pemula. Nah, maka tips yang kedua, kita harus jawab pertanyaan, apa yang membedakan produk saya atau service dari perusahaan saya dengan perusahaan eksportir lain, sehingga ada alasan untuk buyer bertransaksi dengan kita. Tips yang ketiga, yaitu perluas koneksi dengan bergabung di komunitas-komunitas ekspor ataupun komunitas bisnis. Karena networking itu modal yang sangat-sangat penting. Dalam membangun bisnis ekspor, modal tuh nggak cuma soal uang aja, tapi juga soal networking dan juga soal relasi. Nah, karena semakin banyak relasi kita, semakin banyak kita berinteraksi dengan sesama eksportir, ini aura dan vibes-nya tuh akan nular. Kita jadi ikutan semangat, lalu juga bisa nambah ilmu, nambah hal-hal yang bisa didiskusikan, sehingga pengalaman dan ilmu kita akan semakin kaya, karena kita juga bisa belajar dari pengalaman banyak orang. Jika suatu saat butuh bantuan atau kolaborasi, kerjasama, kita juga udah punya jejaring dan networking yang kuat. Maka silakan teman-teman cari komunitas, ikutlah dalam komunitas, aktiflah, cari networking dan juga teman sebanyak-banyaknya. Kalian bisa ikut di BD Ekspor karena udah ada banyak ribuan eksportir yang belajar dan networking kolaborasi di sana untuk sama-sama jadi eksportir kebanggaan Indonesia. Tips yang keempat adalah fokus dan disiplin. Sebagian besar eksportir pemula itu menjadikan bisnis ekspor sebagai sampingan. Artinya, kita membangun bisnis ekspor itu masih punya pekerjaan utama, entah sebagai karyawan swasta, entah punya bisnis lain, ataupun sebagai mahasiswa. Gue juga dulu mulai bisnis ekspor masih sampingan, karena gue masih punya tugas utama sebagai mahasiswa. Tapi yang bikin kuncinya bisa bisnis ekspor berhasil adalah ketika difokuskan, didisiplinkan untuk dieksekusi. Banyak orang yang akhirnya bisnis ekspornya mangkrak karena alasan sibuk, nggak punya waktu, dan sebagainya. Tapi menurut gue nggak ada orang yang sibuk dan nggak punya waktu. Semua orang sama-sama punya 24 jam. Yang bedain adalah kita menyisihkan atau menjadwalkan nggak untuk kita mengeksekusi bisnis ekspor kita. Nah, waktu itu gue sebagai mahasiswa ya, gue konsisten sehari 3 jam pokoknya untuk ngerjain bisnis ekspor, cari buyer, review supplier, pelajarin product knowledge, dan sebagainya. Nah, ini juga PR buat teman-teman ketika bangun bisnis ekspor pertama kali, itu godaannya banyak banget pastinya. Nah, jangan sampai mangkrak hanya karena tidak dijadwalkan dan tidak disiplin. Maka kunci keberhasilan adalah kita fokus, disiplin untuk mengeksekusi bisnis kita. Ya, ini emang nggak mudah, tapi kalau nggak dijadwalkan, ya lama-lama akan mangkrak bisnis ekspornya. Buat teman-teman yang udah komitmen bangun bisnis ekspor, fokus, disiplin, dan eksekusi yang secara terjadwal. Nah, tips kelima adalah memiliki marketing kelas dunia.
Apa artinya punya marketing kelas dunia? Artinya kita memiliki website, media sosial tuh punya standar global, standar profesional. Karena kita nih, walaupun masih perusahaan kecil, tapi kita bisa membangun persepsi seolah-olah kita ini perusahaan besar, seolah-olah kita eksportir profesional dengan punya website dan media sosial yang mendukung. Dengan itu, kita bisa membangun persepsi bagi orang yang melihat website kita, bahwa kita ini udah perusahaan profesional. Dan itu yang bisa membuat kita bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita yang mungkin sudah besar. Contohnya saya waktu itu ekspor coklat. Sebelum saya udah banyak sekali pabrik-pabrik besar. Tapi kenapa saya bisa bersaing? Ya karena website saya bersaing di Google. Website saya punya search engine optimization yang baik, sehingga bisa mudah dicari. Lalu juga punya customer service yang fast respon dengan bahasa Inggris yang baik, dan sebagainya. Dan itu membangun persepsi yang baik dan akhirnya menjadi nilai tambah juga. Dan membuat buyer lebih yakin pada perusahaan saya. Walaupun mungkin perusahaan saya juga masih kecil. Orangnya cuma 2 dibandingkan dengan pabrik-pabrik lain. Tapi akhirnya ada yang percaya, kenapa? Karena punya marketing kelas dunia. Maka silakan teman-teman, untuk membangun bisnis ekspor, kita harus bisa punya daya saing. Salah satunya adalah dengan punya marketing kits kelas dunia. Investasikanlah modal Anda untuk membangun website yang baik, dengan search engine optimization yang baik, media sosial, hingga ketika buyer melihat company kita di website, di Google, di online pokoknya, itu punya persepsi yang baik, sehingga mereka bisa yakin untuk bertransaksi dengan kita. Dan itu menjadi salah satu kunci sukses kita sebagai eksportir pemula, yaitu punya marketing kits yang kelas internasional. Itu dia 5 tips yang bisa gue bagikan untuk kalian sebagai eksportir pemula. Praktekin eksekusi semua tips ini, dan cepat atau lambat kalian akan bisa sukses menjadi eksportir baru Indonesia. Kalau kalian suka konten-konten tentang bisnis ekspor, silahkan subscribe, karena di channel ini gue akan banyak bagikan tips, strategi, dan ilmu soal bisnis ekspor. Komen juga kalau kalian misalnya ada punya hal yang pengen didiskusikan atau ditanyakan, dan share, siapa tahu ada teman kalian yang membutuhkan informasi seputar eksportir pemula. Sampai jumpa di video berikutnya.